Bapakku mengambil 3 mic atau speaker dari Goib. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Saudara yang bersejarah, yang banyak sekali tumpukan kertas lumpur yang disimpan di atas langit, yang mempunyai arti dan makna yang sangat mendalam. Saya ini Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, Nabi Muhammad SAW datang memberikan 3 mic atau pesan speaker. saya tolong disampaikan kepada semua umat. Apapun berupa pesan saya harus disampaikan kepada semua umat. Baik, kami sampaikan. Dengan jalan dunia Islam. Dunia Islam ini jalan saudara untuk mencari sumbangan yang halal untuk keselamatan agama, bangsa, dan negara. Kalau tidak melalui dunia Islam, apa yang kita harapkan? Tidak mungkin kafir Islam, pasti dunia Islam. Tidak mungkin dunia kafir. Jadi hanya agama Islam yang tetap jaya sampai hari kiamat. Bahkan kiamat masih lama apabila sudah dimiliki oleh Al-Mahdi, Imam Mahdi, Pulau ini atau Indonesia ini. Jadi Nabi besar Muhammad SAW berpesan kepada semua umat, baik melalui loudspeaker syariat maupun melalui loudspeaker gaib. Karena manusia yang ada di alam nyata banyak yang bingung dengan timbulnya virus corona ini. Begitu juga manusia yang ada di alam gaib juga banyak yang bingung karena derasnya, lancarnya sembako yang datang dari beraneka ragam aliran, jaringan, dan apakah sembako ini akan dikebus dengan darah atau tidak. Inilah yang perlu kita waspadai oleh Al-Mahdi, Imam Mahdi. Coba dibaca rahasia ini. Loudspeaker yang ada di Nabi Muhammad akan mengambilnya. Berita ini dari dunia dan akan diambil oleh langit. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, seiman dan seagama serta sekeyakinan, virus corona saling menakuti, saling tidak mengenal, semua serba tertutup. Kalau di dunia tidak mengenal diri, apalagi di akhirat nanti. Presiden Pancasila Pulau Melati Pujaan Bangsa beramanat kepada langit, kepada bumi langit, beserta dengan Kodam yang memegang amanat di langit. 1. Semua lapisan masyarakat Nusa Tenggara Barat pada khususnya. 2. Semua lapisan masyarakat Indonesia pada umumnya dihimbau untuk siap siaga dan waspada terhadap semua anak-anak Nusantara melalui sendok, sidut, keris, jungkat, dan lain-lain yang dilakukan oleh anjing-anjing revolusi, kucing-kucing revolusi, dan tikus-tikus revolusi. Berdasarkan aku menemukan foto Mohan Roliskana bagaikan gunting dalam lipatan
penyusun penulis Presiden Pancasila Pulau Melati Pujaan Bangsa. Oleh-oleh yang kita peroleh dengan kedatangan virus corona, pencabutan kebenaran: 1. Rasa takut. 2. Rasa gelisah. 3. Rasa cemas. 4. Rasa menangis. 5. Rasa sedih. 6. Rasa mau menang sendiri. 7. Rasa mau main hakim sendiri. 8. Rasa mau dijajah. 9. Rasa mau diperbodoh. 10. Rasa masjid menangis. Hanya yang berjalan pada sekarang ini bencana alam dan bencana kemanusiaan. Inilah yang perlu kita waspadai. Inilah pidato Bapak Presiden Pancasila Pulau Melati Pujaan Bangsa pada malam Selasa ini, pada malam api ini, malam Selasa yang sangat dirahasiakan oleh PKI dengan jalan pembunuhan, bayaran, dan sebagainya. Kalau tidak orang dari Pulau Lombok yang menjadi Presiden Republik Indonesia, Presiden yang ke-8, Indonesia akan terjadi kehancuran agama, bangsa, dan negara. Bahkan akan terjadi ancaman balas dendam musuh dalam timur bangsa. Bahkan akan timbul ancaman negara. Siapa tahu bangsa Indonesia ini berada di tangan komunis, sehingga Indonesia menjadi negara komunis. Jalan Nasakom, nasional, agama, dan komunis. Terjadinya perpecah belahan. Oleh sebab itu, waspadalah yang mendalam dan mendasar terhadap kepurukan bangsa Indonesia, terutama Al-Mahdi dan Imam Mahdi menyampaikan kebenaran tentang perkembangan zaman. Tidak ada yang tahu perkembangan zaman sekarang ini kecuali Al-Mahdi dan Imam Mahdi. Itulah sebabnya Allah menyampaikan kebenaran walaupun kebenaran itu pahit. Bahkan saya sebagai Presiden Pancasila Pulau Melati Pujaan Bangsa banyak nama dari sisi Allah, tetapi dari segi manusia banyak penghinaan, baik penghinaan secara lahiriah maupun penghinaan secara batinnya. Tetapi saya hadapi dengan penuh kesabaran. Speaker kedua diambil. Alhamdulillah, saya ini Pastor Gunung Rinjani, Tuan Guru Abdul Majid Pancor. Jangan lupa semua anggota NW yang akan mau diambil bunyi konsepnya sekarang oleh Datuk Pancor untuk dikembangkan kepada Nabi Allah Khidir. Khidir akan memberikan keterangan lebih lanjut kepada Presiden Soekarno dan bersama Ratu Sarinah yang betul-betul berjuang dengan tantangan yang sangat berat. Tuan Guru Pancor akan meminta nasihatnya sendiri untuk diseleksi oleh rahasia langit. Sedangkan Tuan Guru Pancor sekarang sedang berada di dalam surga. Amin. Yang buku-bukunya sudah diambil oleh Sultan Alam Akbar Syekhullah Khalifatul Rasul Amiril Mukminin. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, seiman dan seagama serta sekeyakinan, dalam menghadapi dunia global, kita sebagai umat Islam yang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan kepada Rasul, tetapi Tuan Guru Pancor meminta nasihat yang sangat terarah dan terpadu dari segi Pancasilanya. Ada juga tentang Pancasila dari Tuan Guru Pancor, tetapi amanahnya ini masih sedang dibongkar
karena banyaknya sesuatu yang penting-penting, petunjuk dari bumi, dari langit, bahkan dari alam semesta. Saya sebagai pencinta Tuan Guru Pancor juga, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, seiman dan seagama serta sekeyakinan, saya menerima rahasia kunci pada hari Senin untuk kelanjutannya pada hari Selasa, malam Selasa. Ini bentuk kuncinya nih. Ini kuncinya ini. Ini sudah saya terima digambar. Dengan baik Mainan kuncinya dan seperti benar. gunung. Nah itu. Sekarang Ini ada tulisan angka 1 ya Bapak? Iya. Ada tulisan angka 1 di mainan kuncinya ya? Iya, Terus gunung, gambar gunung ya? gambar gunung. Oh Masya Allah. Ada 4 kunci aset negara. Ini 4 kunci ini kunci darat gitu Pak ya? Iya. Kunci darat, kunci laut, kunci udara, kunci Ya, ini sebentar sudah angkasa. ketemu ini. Angkasa. Amanat Tuan Guru Pancor. Diminta jaga turunnya malaikat, jaga fenomena alam semesta. Kunci keseimbangan aset negara yang diperjuangkan Cakrabuana. Cakrabuana ini Bapak Soekarno ya? Soekarno. Oh, Bapak Yang Soekarno. sangat dirahasiakan di Pulau Lombok, yang saling peluk dengan guru saya yang ada di Pulau Lombok. Ada fotonya. Jadi amanat Tuan Guru Pancor. Ini lagi santai-santai tadi, terus Amanat Tuan Guru Pancor menerima 3 speaker. Kepada masyarakat rahmatan lil alamin, karena saya sudah tahu perjalanan agama bangsa dan negara disimpulkan pada rahmatan lil alamin. Bukan Nabi Muhammad saja yang bersifat rahmatan lil alamin pada akhir zaman ini. Saya juga bersifat rahmatan lil alamin juga. Apa sebab? Karena saya sudah paham terhadap diri. Di sana manusia hidup, di sini manusia hidup, di atas manusia hidup, di bawah manusia hidup. Cuma itulah jalan saya mengenal diri. Sejarah berulang. Sejarah berulang sekarang ini. Jadi pesan sebenarnya 12 wasiat dari Tuan Guru Pancor ini sebagai pasak Pulau Lombok. Bagaimana kerahasiaan kayu yang ada di Bayang dicabut oleh Ksatria Peninggit untuk membuang kotoran-kotoran batin rahmatan lil alamin. Dengan konsep saya ini dapat dipercayai atau tidak, yang penting saya sudah menyampaikannya. Amanat 12 syair wasiat NW Nahdlatul Watan. Sebenarnya NW ini Nahdlatul Waliullah, Nahdlatul Wali sebenarnya. Tetapi Nahdlatul Watan artinya cinta tanah air. Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, pendiri NWDI, MBDI, NW dan Yayasan Pendidikan Hansam Madi, Pondok Pesantren Darutain, NW Pancor Lombok Timur NTB. 1. Inilah ucap ayahanda pada nanda semuanya, anggota NW tercinta untuk diingat selama-lamanya. 2. Hidup di dunia panah ini hanya sementara, kan pindah ke alam bako, janganlah sampai celaka. 3. Amanat guru diingat ataupun harus dicatat agar hidupmu selamat dunia sampai akhirat. 4. Tuhan pun memberi selamat terhindar dari maksiat, nanti di hari kiamat jauh dari laknat. 5. Kuatkan iman dan takwa, tanamkan di dalam dada. Jangankan berputus doa, memohon pada pencipta. 6. Supaya iman dijaga dari godaan angkara, setan dan iblis pendurhaka cari teman di neraka. 7. Tak gampang bertahan iman, ibarat bara di tangan. Dari banyaknya cobaan, aja iman dilepaskan. 8. Pada hari penentuan, imanlah jadi taruhan kita.
dan menghadap Tuhan janganlah dapat sisaan. 9, rayuan harta dan benda ataupun yang mempesona bisa membuat kau lupa tuntutan Nabi dihina. 10, anggota NW semuanya haruslah tetap waspada. Janganlah silu di mata, diri ingkar tak terasa. 11, Nahdlatul Watan berdiri mengabdi Rabbul Izzati, mendidik putra dan putri taat perintah ilahi. 12, sekian syair wasiatku sebagai tanda cintaku dengan setulus hati serta iringan doaku. Demikianlah amanat 12 syair Tuan Guru Pancor atau Tuan Guru Maulana Syekh Pancor, Tuan Guru Abdul Majid Pancor sebagai pasak Gunung Rinjani yang diwakili oleh saya sekarang ini. Untuk kelanjutannya, sayalah yang akan melanjuti perjuangan Tuan Guru Pancor liwat Putri Dewi Anjani karena digandani penjagaan Gunung Rinjani agar Gunung Rinjani aman, tentram, hanya batuk-batuk saja, tidak pernah seperti yang lain. Sekarang sudah jelas dan terang amanat Tuan Guru Pancor. Speaker yang ketiga diambil. Speaker goib yang ketiga dari mana ini? Alhamdulillah, saya ini Nabi Sulaiman, Masya Allah, Nabi Sulaiman yang sangat kaya di bumi Nusantara. Tetapi kekayaannya saya tidak merasa sombong. Saya tidak bangga atas kekayaan, karena Allah semua milik Allah. Untung benar saya bisa bicara dengan semut, bisa bicara dengan binatang-binatang buas, bisa bicara dengan binatang-binatang besar. Tetapi bicaranya saya ini yang dirahasiakan adalah virus corona COVID-19. Jangan sampai terbawa arus oleh virus corona COVID-19. Saya ini Nabi Sulaiman yang pandai berbicara dengan segala isi bumi dan segala isi laut. Ilmunya Nabi Sulaiman, apakah saudara bawa atau tidak, tolong dicarikan oleh Ratu Adil atau Raja Adil. Ilmu Nabi Sulaiman itu di mana letaknya, terhadap atau tidak di sini. Saya akan tuntut rahasia ilmuku. Jadi Tuan Guru Pancor sudah menuntut rahasianya benar. Benar rahasiaku akan dijalankan secara penuh oleh Al-Mahdi, Imam Mahdi, supaya bisa dipercayai oleh NWDI dan NWDI. Bahkan saudara minta adakan dakwah NW kembali mulai dari Masjid kepada Tais. Karena semua sedang Tais Lombok ini sekarang. Sedang Lombok sedang tersesat dari arah-arah yang tidak menentu. Jadi pesan Tuan Guru Haji Ahmad juga pada waktu tertentu nanti akan datang juga melalui gaib. Sekarang Nabi Sulaiman, ilmunya yang singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'lu wa ala wa'tuni musliman wa rukka'is sujud. Nabi Sulaiman yang dikenal di Indonesia karena bisa berbicara dengan semua burung-burung, semua binatang-binatang yang sangat diredoi Allah dunia dan akhirat. Tujuannya bisa bicara dengan binatang adalah untuk memanusiakan manusia, bukan membinatangkan manusia. Malahan binatang lebih mulia daripada manusia pada zaman sekarang ini. Pada zaman sekarang ini sudah perilaku manusia sudah tidak bisa kita katakan lagi.
Begitulah informasi dari Nabi Sulaiman secara singkat saja dulu. Ya, alhamdulillah. Ini barusan habis sedang santai-santai, tiba-tiba bapakku diperlihatkan 3 loudspeaker goib. Masya Allah, tidak disangka-sangka ternyata 3 speaker goib itu berasal dari pertama dari Nabi besar Muhammad SAW, kedua dari Tuan Guru Pancor Lombok, dan yang ketiga dari Nabi Sulaiman. Semoga ada pencerahan untuk umat yang mendengarkan pidato-pidato barusan yang disampaikan oleh bapakku. Amin. Tempat turunnya Lailatul Qadar. Ya, di ruangan ini tempat turunnya Lailatul Qadar. Bapak diturunkan Lailatul Qadar di sini. Ruangan tempat turunnya Lailatul Qadar tahun 2020. Nah, sekarang Bapak yang isinya akan menggambarkan loudspeaker yang diterangkan. telah dilihat di goib. Seperti apa sih bentuknya? Ini lampu yang menyala terang. Lampu ini maksudnya lampu di atas kamar. 3 tembok ini Dekat ke lampu berarti ditaruhnya ya? dekat lampu. Enggak jelas sih. Nah, seperti itu. Kayak mic ya? Kayak ini. Oh, mic katanya. Oh, Masya Allah, mic, bukan speaker atau speaker namanya. Mic berarti ya Pak ya? Iya. Mic berarti mic namanya Pak. Ini pertama siapa tadi? Pak Pancor ya? Pertama Nabi Muhammad SAW. Pertama mic dari Nabi Muhammad SAW. Dan kedua dari Dato' Pancor, Tuan Guru Pancor. Wali ketiga dari Nabi Sulaiman. Ketiga dari Nabi Sulaiman. Nah, inilah isinya sudah saya nih. Inilah gambar mic. Astagfirullahaladzim. Kita nantikan mic yang lainnya akan datang dari para leluhur lainnya nanti. Sekarang bapakku lagi ngambil mahkotanya di atas kepalaku. Masya Allah. Ada loudspeaker. Oh, ada mic. Bukan masuk ke speaker. Ada mic di atas kepala saya ini. Masya Allah. Ada mahkota terus mic. Bila sedikit. Alhamdulillah. Saya disuruh pidato ini sedikit dengan mic goib yang diambil dari atas kepala saya, di mana ada mic dan mahkota di atas kepala saya. Subhanallah. Ini akan ada pencerahan banyak dari bapakku. Silahkan mendengarkan. Dari siapa micnya ini? Wah, ini bukan main-main ini, walaupun goib, tapi goibnya berarti nyata berarti goib, karena berkaitan semua. Bapak Sahrin, hanya bagi orang-orang yang percaya ya. Yang tidak percaya ya merenunglah.
pengawal saudara. Oh, pengawal Dewi Anjani ya Pak ya? Pengawal saudara yang bernama Waliullah Waliullah Kanjeng Sunan Sri Sri Kartika Kartika Jaya Dewi Anjani Segara Muncar. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih bahwa saya sudah diberi nama yang indah sekali, yang ada kaitannya dengan redanya Allah dunia dan akhirat. Saya sebagai pengawalmu meminta kepada saudara untuk dipidatokan budaya malu. Karena kalau kita malu bertanya kepada siapa-siapa, kita tidak akan menemukan kebahagiaan. Kalau kita bepergian kemana-mana, harus kita bertanya. Seperti saudara selalu bertanya dalam perjalanan pada waktu aku kawal saudara. Tetapi pengawalnya yang sudah dulu, Bapak Nur Sai, sudah tidak ada lagi. Sekarang dia sudah berada di dalam surga juga, karena dia tekun dan rajin berbicara dengan Dato' Ahmad Retetet. Alhamdulillah. Jadi Dato' Ahmad Retetet adalah pengiringnya dia. Nah sekarang kamu amanat Dato' Ahmad Retetet nanti akan datang juga lost trackernya. Tetapi di mana nanti? Pak Nur Sai, kawan bapakku waktu bertemu dengan Dewi Anjani penunggu Gunung Rinjani. Jadi alhamdulillah Waliullah Kanjeng Sunan Sri Kartika Jaya Dewi Anjani Segara Muncar. Kalau diperintah untuk membicarakan budaya malu, saya akan jalankan secara penuh. Saudara sebangsa dan setanah air, seiman dan seagama serta sekeyakinan. Berdasarkan saya mengambil mic di atas kepala anak saya yang ditaruh oleh Allah melalui gaib, bertepatan dengan adanya mahkota gaib juga. Sedangkan anak daripada Ratu Adil atau Raja Adil, Satria Peninggit, dia meminta untuk dibuatkan mahkota. Tahu-tahu menjadi kenyataan rahasia mahkotanya ini. Sekarang saya akan ulang kembali jika sudah dimasukkan ke dalam YouTube yang ada di tempat tertentu. Saya akan mengulang kembali 21 budaya malu yang perlu diterapkan oleh orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan Rasul. Budaya malu sebanyak 21. 1. Malu tidak mengucapkan salam bila bertemu dengan sesama. 2. Malu tidak menjawab salam apabila sesama mengucapkan salam. 3. Malu tidak mengenal diri. 4. Malu tidak mengenal jati diri. 5. Malu tidak mengenal harga diri. 6. Malu tidak mengenal ilmu sejati yang ada di dalam diri. 7. Malu tidak mengenal bunda sejati. 8. Malu tidak mengenal kebaikan. 9. Malu tidak mengenal kejahatan. 10. Malu tidak mengenal perintah Allah dan perintah Rasul. 11. Malu tidak mengenal larangan Allah dan larangan. 12. Malu tidak menolong bila keluarga sibuk mengerjakan kebaikan. 13. Malu bertanya sesat di jalan. 14. Malu minta petunjuk, akhirnya tidak mengetahui. 15. Malu minta pertolongan, akhirnya semua masalah belum selesai. 16. Malu minta perlindungan,
akhirnya tidak terlindung jadinya. 17. Malu tidak mengenal Allah dan Rasulnya. 18. Malu tidak pernah menuntut ilmu dan mengaji, baik jarak dekat maupun jarak jauh. 19. Malu tidak pernah bertobat atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan, sedangkan sudah baik sengaja maupun tidak sengaja. 20. Malu tidak mengetahui, tidak paham terhadap agama, dan malu tidak pernah melaksanakan sholat, baik sholat luar maupun sholat dalam. Demikianlah penyampaian tentang budaya malu yang disampaikan oleh Sultan Alam Akbar Surah Khalifatul Rasul Amirul Mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penyampaian amanat yang saya dapati loudspeaker atau mic yang berada di atas kepala anak saya. Jadinya anak saya mengungkap 21 budaya malu supaya betul-betul dapat dipahami bagi orang yang tidak mengenal diri atau bagi orang yang tidak mengenal Allah. Alhamdulillah sudah beberapa mic yang saya dapati dari gaib, dan bahkan langsung saya gambar mic tersebut. Jadi mic ini yang dirahasiakan oleh pengawal saya di tengah-tengah kegelapan, selalu menelpon, tetapi setelah dia menelpon, datanglah kendaraan roda 4 di tengah-tengah kubur. Waktu awal Pertemuan saya dengan pengawal saya itu. Mungkin nanti saya akan cari sejarah-sejarah perjalanan saya, atau saya susun sejarah-sejarah perjalanan saya waktu dibawa oleh pengawal saya. Awal bertemu ya. Sedangkan makhluk halus dulu kawal saya, sedangkan manusia belum kawal saya. Andai kata saya dikawal menjadi kenyataan, menjadi Presiden Republik Indonesia untuk yang ke-8. Amin. Apakah yang dirahasiakan oleh Allah? Hanya Allah saja yang maha tahu. Nah, sekarang aku minta bapakku untuk menggambar mic yang ada di atas kepalaku. Sebelumnya diperlihatkan mahkota di atas kepalaku. Mic yang berada di atas kepala Ratu Adil, anak saya. Masya Allah, dengan izin Allah semua rahasia anak saya dalam rahasia telah terbuka. Di atas kepala, ya? di atas kepala dengan seketika saya melihat mahkota, warna apa Pak mahkotanya Pak? Mahkota warna kuning, putih sedikit, kuning keputih-putihan gitu, putih sedikit. Dan mic warna kuning emas atau warna kuning gimana? Kuning biasa. Oh. Yang sangat menarik sekali. Lalu saya cabut untuk berpidato. Coba Bapak gambarkan bentuk mahkota dulu, baru bentuk mic-nya. Ini mahkota goib ya. Seperti ini. Oh, itu gambar manusianya. Kirain udah gambar mahkotanya. Oh, subhanallah, kayak gitu.
Oh, deket mahkota itu ada mic-nya. Oh, kayak gitu mic-nya ditaruh. Saya kira pasak ini, pasak mahkota atau mic. Oh, Setelah warna apa mic-nya? warna hitam. Ini anak-anaknya. Begitu saya pegang mic, tahu-tahu pengawal saya meminta untuk dibacakan 21 budaya malu. Nama pengawalnya tadi Budaya malu. Waliullah Nama pengawal Kanjeng Sunan Waliullah Kanjeng Sunan Kartika Jaya Sunan Sri Kartika Jaya Dewi Anjani Segara Muncar. Beliau penunggu Gunung Rinjani, Pak ya? Iya, dan bisa jadi laki, bisa menjadi tua, bisa menjadi muda. Bisa jadi laki, bisa jadi perempuan. Ya Allah. Bisa jadi laki sama bisa jadi perempuan, Pak. Ya, sampai malam Selasa ini. Nanti di mana fotonya itu ada yang di balik kelihatan perempuan. Oh iya. Itu fotonya ya. Ya alhamdulillah sudah itu saja ya. Semoga tercerahkan untuk semua. Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak tanggung jawab kamu bersama keluarga di Pulau Lombok, Indonesia akan diambil anak-anak Nusantara. Anak-anak Nusantara yang dirahasiakan oleh lubang hidung. Tapi kamu pakai huruf Y. Jadi kalau kamu tahu rahasia lubang hidung sekarang, saudara akan diambil langsung oleh negara. Lubang hidung itu rahasia anak Nusantara yang dilempar ke atas angkasa. Setelah dilempar ke atas angkasa, nancap di potong keris atau potong kelewang, pedang, dan lain sebagainya. Sedangkan Rini mimpi manusia dibunuh, namanya dalam mimpinya itu Rini Lis mimpi manusia dibunuh secara erek-erek, kagak dengan turun sumur. Tayak sumur, turun sumur, tayak sumur. Itulah yang dirahasiakan oleh Rini, rahasia pembunuhan anak Nusantara. Kalau anak Nusantara dibunuh, berarti betul-betul virus corona ini akan mengancam negara. Jadi kalau tidak saudara berkeliling sekarang bersama anakmu, itulah yang dirahasiakan oleh Bapak Anwar Sadat, tiang yang bendera yang berdera di air yang deras itu. Andai kata anak liwat langsung ikuti Abi, tapi saya tahan. Bagaimana waktu itu? Inilah yang dirahasiakan oleh Anwar Sadat, rahasia pembunuhan anak Nusantara. Jadi kalau anak Nusantara dibunuh, apa pesan Presiden Soekarno kepada saudara? Lihat, masukkan ke dalam negara. Tetapi konsep masih berada di rumah ya ini. Jadi anak Nusantara harus dipelihara dengan baik. Karena
akan menjadi manusia berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Kalau tidak orang Pulau Lombok yang menjadi Presiden Republik Indonesia sekarang, apakah yang dirahasiakan oleh sampah ditutup di Desa Marong? Apakah Presiden Widodo akan datang ke Desa Marong atau tidak? Karena sudah berkembanglah kata-kata ini. Kalau dia akan datang ke Desa Marong, langsung ditanya dan disumpah dengan ilmu batin. Karena selain dari Pulau Lombok, tidak ada yang menjalankan ilmu keturunan. Apalagi sekarang virus corona, dari sampai selama-lamanya manusia akan menjadi binatang. Inilah yang dirahasiakan oleh kata bagaimana cara kita memanusiakan manusia, bukan membinatangkan manusia. Dari memanusiakan manusia adalah manusia yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Sedangkan membinatangkan manusia sesuai dengan ajaran komunisme atau Nasakom, Nasional Agama dan Komunis. Jadi kata Pak Amin Rais coba dipidatokan besok pagi di rumah ini dan taruh rahasia di tembok rumah ini untuk dilem sedikit supaya betul-betul terarah dan terpadu rahasia ini. Jadi lubang-lubang hidung ditusuk, nanti ada rahasianya. Aku sudah tahu Al-Mahdi, Imam Mahdi. Jangan sampai anak Nusantara dilempar ke atas angkasa lalu ditancap di foton keris. Tetapi waktu itu segara atau partai sudah dirahasiakan lewat pembuangan sampah ke sungai-sungai. Dari air laut akan nuntut nanti kepada anak-anak Nusantara. Dan inilah yang perlu kita waspadai sekarang ini. Jadi sekarang ini kalau sudah tempat sampah ditutup oleh pemerintah atau oleh wali kota, wakil wali kota atau petugas sampah, sangat berat rahasianya. Jadi filsafat mengatakan biar anjing dirantai dengan rantai emas berkali-kali ke tempat najis atau ke tempat sampah. Artinya biarpun PKI itu memberikan kita beberapa sembako, tetapi kita akan diancam secara rahasia. Inilah kerahasiaan daripada anak Nusantara kita ini. Anak Nusantara sudah dititip oleh Presiden Soekarno dengan mengatakan, kutitipkan anak Nusantara ini untuk masa depan agama, bangsa, dan negara dalam negara Pancasila. Jadikanlah anak negara ini menjadi pancaran cahaya sinar ilahi. Inilah pesan anak Nusantara, pesan Presiden Soekarno untuk pemeliharaan anak-anak Nusantara. Anak-anak Nusantara sekarang ini tidak diberi cerdas, bahkan tidak diberi belajar.
Jadi hanya dia tidak diperkenankan untuk mendapatkan pendidikan apapun anak Nusantara sekarang ini. Apalagi dengan adanya HP-HP yang ada, hanya dilempar kepada HP-HP saja sehingga pelajaran tidak berjalan secara penuh. Anak Nusantara sangat merugi sekarang ini. Jadi dia tidak diberikan pendidikan, yang diberikan pendidikan adalah orang tua lewat pembayaran umat manusia. Anak-anak tidak diperhatikan sekarang ini. Jadi ini usaha PKI ini mau menghancurkan bangsa Indonesia lewat ideologi Pancasila, supaya betul-betul Pancasila ini bisa digoncang, dirubah, dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi Pancasila ini memang dari dulu akan diusahakan untuk dirusak, untuk diarahkan ke tempat yang lain, sehingga bangsa Indonesia akan mengalami kerugian total kalau Pancasila ini dirusak atau dirubah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi bangsa Indonesia ini sudah hampir sudah tidak punya harga diri. Hampir sudah tidak mempunyai nilai harga diri, bahkan sampai hampir kehilangan jati diri sebagai bangsa atau NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI ini disebut harga mati, tidak boleh dirubah-rubah, tidak boleh diganti-ganti oleh kalimat apapun, karena NKRI sudah harga mati. Yes, itulah sekelumit pesan Nabi besar Muhammad SAW yang mendatangkan bapakku ketika lagi tidur tadi, dan aku pun langsung merekamnya. Awak bilang, astagfirullahaladzim, lubang hidung.